Nanti akan Mas Blangkon berikan rangkumannya, narasinya pada video ini, jadi kalian tahu apa dan bagaimana katakombe ini. Ini merupakan katakombe yang memiliki basilika di dalamnya, dan itu mulai ditemukan pada tahun 1600-an. Selamat pagi para sahabat Katolik di seluruh Indonesia dan di seluruh dunia. Selamat pagi dari Frankfurt. Jadi kali ini Mas Blangkon akan menuju ke Vatikan City. Jadi seperti apa perjalanan Mas Blangkon selama di Vatikan City? Ikuti vlog ini sampai dengan selesai. Iya para sahabat Katolik di seluruh Indonesia dan di seluruh dunia, akhirnya hari ini, pagi ini Mas Blangkon berhasil mendarat di kota Roma, tepatnya di bandara di kota Roma. Jadi dalam beberapa hari ke depan Mas Blangkon akan mengadakan perjalanan ke Vatikan City. Jadi seperti apa? Ikuti terus Mas Blangkon pada vlog perjalanan kali ini. Ya para sahabat Katolik di Indonesia dan di seluruh dunia, jadi ini adalah bandara di Roma, ya bandara utamanya, bandar udara utama. Jadi penampakannya seperti ini karena kebetulan tadi hujan, suhunya lumayan dingin. Ya, para sahabat Katolik di seluruh Indonesia dan di seluruh dunia, ini Mas Blangkon baru aja selesai berkunjung di katakombe Domilicia. Tapi karena ada aturan tidak boleh merekam dan memotret, makanya tidak bisa Mas Blangkon dokumentasikan, mohon maaf. Tapi nanti akan Mas Blangkon berikan rangkumannya, narasinya pada video ini, jadi kalian tahu apa dan bagaimana katakombe ini. Ini merupakan katakombe yang memiliki basilika di dalamnya, dan itu mulai ditemukan pada tahun 1600-an. Jadi merupakan gambaran awal dari umat Kristiani. Jadi seperti apa kunjungan Mas Blangkon di kota Roma, Italia ini? Ikuti terus sampai dengan selesai. Para sahabat Katolik di Indonesia dan di seluruh dunia, sekarang Mas Blangkon sedang menuju ke spot yang kedua, yaitu Basilika Santo Paulus di Roma. Basilika Santo Paulus merupakan salah satu basilika yang
tujukan untuk kegiatan jubileum. Jadi seperti ini. Ya para sahabat Katolik, jadi sekarang Mas Blangkon berada di depan Basilika Santo Paulus. Jadi seperti ini. Ya. Basilika Santo Paulus merupakan salah satu dari 4 basilika yang ditentukan untuk kegiatan jubileum tahun 2025. Ya. Ya, terima kasih Tuhan Yesus atas berkat-Mu sehingga Kau perkenankan Mas Blangkon untuk bisa masuk melalui Porta Sancta atau pintu suci di Basilika Santo Paulus di kota Roma. Ini air suci, begitu kita masuk ada air suci dan kita melanjutkan di dalam basilikanya. Aku fotonya di situ deh. In order of time. From the first. And there you, in the corner inside there, I will show you the Last Pope. Yeah. Maybe from the first. I don't From know this one? this time, or this one to check the year.
Para sahabat Katolik Indonesia dan sahabat Katolik di seluruh dunia, sekarang Mas Blangkon berada di depan Basilika San Clemente. Mari seperti apa? Ikuti Mas Blangkon. Para sahabat Katolik di seluruh Indonesia dan di seluruh dunia, terima kasih sekali masih bersama Mas Blangkon. Jadi kali ini Mas Blangkon berkesempatan datang ke Vatikan City. Di belakang adalah Vatikan. Jadi kita akan masuk, kita akan mengikuti prosesi masuk melalui pintu suci di gereja Santo Petrus, Basilika Santo Petrus di Vatikan. Seperti apa perjalanannya? Mari ikuti Mas Blangkon. Three. Yo. Welcome.
Ya, para sahabat Katolik di Indonesia dan di seluruh dunia. Jadi ini adalah penampakan dari dalam Basilika Santo Petrus seperti ini, luar biasa. Ini tadi Mas Blangkon sempat berdevosi di beberapa kapel di dalam Vatikan sampai terharu. Jujur ini membuat makin merasa sangat kecil. Ya. Sungguh luar biasa para sahabat Katolik. Jadi seandainya kalian itu ingin berkunjung, sebaiknya melakukan pendaftaran dulu, karena di masa jubileum memang harus semua terjadwal dan terregister. Ya, para sahabat Katolik di Indonesia dan di seluruh dunia, ini adalah penampakan dari altar utama dari gereja Santo Petrus di Basilika Santo Petrus di Vatikan. Jadi luar biasa, sungguh luar biasa, megah dan membuat terharu. Mas Blangkon sangat bersyukur bisa berkesempatan berkunjung ke gereja atau Basilika Santo Petrus yang merupakan rasul dan murid pertama dari Tuhan Yesus sendiri. Ya. Dalam rangka jubileum, Basilika Santo Petrus merupakan salah satu yang ditunjuk dan ditetapkan untuk memberikan pengampunan atau indulgensi melalui Porta Sancta. Jadi para sahabat Katolik di Indonesia dan di seluruh dunia, ini Mas Blangkon sudah berada di Basilika Santo Petrus di dalamnya, dan tadi sudah berkesempatan melewati Porta Sancta atau pintu suci. Sekarang Mas berada tepat di depan altar yang biasa digunakan untuk misa di Basilika ini. Sungguh luar biasa, sungguh bisa membuat terharu, karena di sini kita akan bisa melihat perjalanan gereja Katolik dari yang perdana sampai. Jadi mohon maaf tadi sempat terputus karena tiba-tiba Mas Blangkon nggak bisa berkata-kata. Jadi pokoknya sungguh luar biasa.
Jika para sahabat Katolik punya kesempatan, silakan datang ke sini. Merupakan tujuan yang harus dijadikan wishlist kalian kalau ingin berziarah ke Roma, terutama di Vatikan City. Jadi seperti apa perjalanan Mas Blangkon dalam rangka jubileum, ikuti sampai dengan Romo berakhir. Oh, I hope my sisters will know you. We'll meet you. Our sisters in Indonesia. Ya, para sahabat Katolik di Indonesia dan di seluruh dunia, ini Mas Blangkon sudah sampai di Basilika Santa Maria Maggiore di kota Roma. Ini salah satu basilika yang ditentukan oleh Paus untuk menjadi destinasi jubileum. Jadi, mari ikuti Mas Blangkon untuk masuk sana. Jadi sekarang kita mau masuk pintu suci di Basilika yang keempat. Ini Basilika Maria di Maggiore.
600 and something was in here before. Ah, oke. 16th century. Tempat tinggalnya Paus sebelum dipindah di sana. Oke, Terakhir. para sahabat Katolik Indonesia dan di seluruh dunia, ini adalah basilika terakhir dalam rangkaian jubileum, yaitu Basilika Saint John the Lateran. Jadi, kalau kalian ingin ziarah jubileum, maka ada 4 basilika utama yang harus dipilih. Seperti ini penampakan dari depan. Nanti Mas Blangkon akan masuk melalui Porta Santa. Sahabat Katolik Indonesia dan di seluruh dunia, sekarang Mas Blangkon sudah berada di basilika keempat, yaitu Saint John the Lateran, yang merupakan basilika yang wajib dikunjungi selama indulgensi jubileum. Ini tempatnya, mari kita masuk. Ya, demikian para sahabat Katolik di seluruh dunia. Ini adalah traveling vlog dari Mas Blangkon selama berada di Vatikan. Semoga bermanfaat, semoga bisa menginspirasi dan berkah dalam.